Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-subhu bada min talatihi wal-lailu daja min wafratihi faqa rusula fazla wa'ula ahdasu bulali dilalatihi Kanzul karami maulan ni'ami hadhil umami li syariatihi azkan nasabi alal hasabi kullul arabi fi khizmatihi sa'ati syajaru nataqal hajaru syuqal kamaru bi isyaratihi Jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu li khadaratihi nala syarafa wallahu wafa amma salafa min ummatihi wa muhammaduna huwa sayyiduna falijulana li ijabatihi baligh ya rabbi baligh ya rabbi baligh ya rabbi maqasidana bihabibika thumma ahibbatihi amin 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 ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rijalallah ayyin bi qudratillah ya rijalallah ayyin bi qudratillah ya rijalallah ayyin bi qudratillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Perlu kita berterima kasih dengan sesungguhnya kepada Allah. Perlu kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sungguh tidak akan terhitung saking banyaknya. Subhanallah. Wujud daripada kita mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah kita masih mau, masih senang, masih aktif mengikuti acara-acara tausiah keagamaan. Ini adalah wujud daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinamakan syukur adalah kita mendekati kepada Allah, kita berbuat ibadah kepada Allah dan kita meningkatkan cara kita untuk berlaku kebaikan dengan tujuan arah-arah ibadah kepada Allah. Itu adalah wujud daripada kita bersyukur. Jadi, syukur itu tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, matur nuhun Gusti Allah. Tidak cukup dengan itu. Kalau perilaku kita, ibadah kita, aktivasi kita di dalam hal kehidupan tidak menunjukkan ibadah kepada Allah,
tidak memperbaiki, tidak lebih baik kita ibadah kepada Allah. Ya, perkataan kita itu kurang begitu bagus. Jadi yang bagus itu adalah lisan mengucapkan alhamdulillah, badan diaplikasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu adalah insya Allah di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu asma atau satu kalimat. Yang mana kalimat ini, asma ini, harap ini kalau kita ditulis di kertas, langsung kertas itu simpan di dompet kita, insya Allah dompet kita itu tidak akan kosong daripada yang namanya uang. Jadi dompet kita tuh selalu penuh, selalu terisi dengan uang. Alhamdulillah. Jadi insya Allah Al-Fakir ini nanti akan ijazahkan seperti apa, kalimat apa, dan bagaimana caranya. Karena kita hidup di dunia ini memang tidak luput daripada memang kita butuh dengan yang namanya uang. Ya, segala macam bisa diusahakan dengan uang. Segala macam apapun. Oleh karena itu, ya kita berjuang bagaimana cara. Kita mengulik, berusaha bagaimana supaya kita jangan ditinggalkan uang. Jangan ditinggalkan uang. Ada paribahasa orang-orang, ya, peribahasa orang-orang banyak di jalanan yang mengatakan, kalau kita ditinggal orang tua, ya mungkin kita sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya masih kita ingat. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 tahun, ya kadang-kadang kita sudah tidak kehilangan lagi kalau ditinggalkan orang tua, ditinggalkan saudara. Tapi kalau kita ditinggalkan uang, waduh, sehari aja kita sudah kelabakan. Ya itulah memang fitrah seperti itu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya apapun yang memerlukan uang, ya ayo kita berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak jauh, tidak dijauhi oleh yang namanya uang. Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazahkan caranya itu. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara itu, ringankanlah tangan untuk subscribe dan like dan komen. Dan silahkan berdoa. Sebaik-baiknya doa, dan doa itu ditulis di kolom komentar. Jadi nanti jutaan orang yang melihat doa kita di kolom komentar dan mereka semua akan mengaminkan doa kita. Kalau doa kita diaminkan oleh orang, jutaan orang, ribuan orang, ratusan orang, maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak para masyayikh, para asatiz mengatakan orang 40 orang berkumpul, pasti ada satu yang berpangkat wali. Apalagi ini misalkan sampai ribuan orang, sampai ratus ribu orang, sampai jutaan orang. Udah, insya Allah banyak di situ wali, para wali insya Allah. Oleh karena itu, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah di waktu sekarang, misalkan ya saudara-saudara Al-Fakir, kaum muslimin muslimat, keberadaan lagi sakit, ya semoga oleh Allah diangkat sakitnya, yang lagi susah diangkat kesusahannya, yang lagi punya masalah semoga dibebaskan dari masalahnya. Ya pokoknya semoga semua kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah. Jadi apapun yang lagi diderita, ya penyakit lah, masalah lah, segala macam, ya Allah, Al-Fakir berdoa, meminta kepada Allah, semoga Allah menyelesaikan atas semua masalah dan mengangkat atas penyakit lo yang lagi sakit atau yang lagi kesulitan masalah ekonomi, yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pedagang ya kurang lancar, ya Allah, semoga dilancarkan dagangnya, banyak pembelinya, besar untungnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb.
rabbal alamin. Kita hidup beragama Islam, alhamdulillah, suatu keuntungan, suatu kebahagiaan bagi orang yang terpilih, dipilih, kita bisa memasuki agama Islam. Di dalam Islam ada satu pekerjaan yang sangat sakral, tidak boleh ditinggal. Bahkan kalau kita tinggal, maka keislaman kita akan lenyap, kita akan berlabel kafir. Kafir artinya adalah menentang, tidak menerima petunjuk dari Allah. Tidak menerima arahan, perintah dari Allah. Dan tidak iman, tidak percaya terhadap Allah. Itulah yang namanya kafir. Jadi kafir itu maksudnya tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Gitu. Jadi apa itu yang harus jangan sampai kita tinggalkan? Itu adalah sholat. Sholat apa? Ya sholat 5 waktu. Jadi yang diwajibkan sholat itu terhadap kita umat muslimin adalah 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Awas jangan sampai tinggal. Karena kalau kita ninggal, kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka kita kafir labelnya. Jadi malam yusolli bahwa kafirun. Ya, barang siapa yang tidak sholat itu adalah kafir. Ya, itu nanti ditafsir yang tidak sholatnya seperti apa gitu. Ya, cuman di sini Nabi kita bersabda, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Jadi sholat itu adalah tihangnya agama. Jadi kalau kita mengaku Islam tapi kita tidak sholat, wah itu bohong. Sarwa kita sama aja, kita ngaku punya rumah tapi rumahnya nggak ada tihangnya, sama aja dengan bohong. Berarti nggak jadi, berarti nggak punya rumah dong. Gitu. Jadi sholat 5 waktu itu adalah jangan sampai ditinggal. Karena waman tarokaha faqad hadamadin, barang siapa yang meninggal sholat, maka dia adalah meruntuhkan, menghancurkan, merubahkan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita langsung ke acara inti. Yaitu yang sudah tadi Al-Fakir katakan, itu pengijazahan. Jadi kalau kita ingin tidak jauh dari uang, kita ingin dijauhi oleh uang, maka artinya kita selalu banyak uang saja. Ada aja uang di dompet kita. Pertama kita wirid Bismillahirrahmanirrahim semalam 12.000. Ya, lebih utama 40 hari itu. 40 hari itu terus 12.000 tiap sesudah sembahyang Isya. Tuh, jadi kalau kita sudah seperti itu, misal kita sudah mengerjakan 40 hari atau minimalnya 21 hari, ya minimalnya sekali 7 hari lah, 12.000 tiap malam. Tuh, terus gimana? Nah, nanti kalau kita ingin tidak kehabisan uang, ini khosiatnya banyak sebenarnya. Cuman kan Al-Fakir bicara tentang hal keuangan, supaya dompet tidak kosong dengan uang, ya kita ke situ aja dulu. Jadi kita tulis Bismillah, Bismillah 1 kali, tapi jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Jangan, jadi ditulisnya di harapan muparokoh saja. Jadi Bismillah berarti harap ba. Ba, tulisnya ba, terus tulis sin, terus tulis mim, tulis alif, terus lam 2 kali, terus ha, ya sampai gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ditulisnya adalah harapan muparokoh, jadi huruf yang dipisah-pisah. Jadi ditulis hijaiyahnya. Cuman kalau disatukan menjadi 8 bismillah. Tapi nulisnya jangan bismillah, jangan. Udah Al-Fakir katakan itu. Jadi ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali saja. Langsung ditulis di kertas yang berwarna putih. Langsung kita lipat. Setelah lipat ya kita dibungkus lebih bagus. Misalkan di presnya, laminating lebih bagus. Jadi awet, nanti dimasukkan ke dompet. Insya Allah. Kalau ini kerjakan,
kita lakukan, insya Allah dompet yang ada kalimah itu, harap itu, insya Allah tidak akan sepi daripada uang. Jadi penuh keberkahan. Innal fakir ijazahkan kepada semua siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menemukan suara al-fakir ijazahkan. Ribo, silakan. Amalkan, tafadhol. Insya Allah ijabah, mustajabah, dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang al-fakir bisa persembahkan, bisa aturkan, bisa ijazahkan, bisa bagikan. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.